Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Di zaman kamu nanti, akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Siapakah pemuda tersebut dan apa yang istimewa dari pemuda itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namanya di kalangan para sahabat? Berikut kisahnya. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang miskin dan tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah sangat tua dan lumpuh. Uwais hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak sempat bertemu dengan Nabi. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Di balik semua kekurangan yang disebutkan tadi, ada satu keunggulan lain dari diri Uwais, yaitu ia selalu memuliakan ibunya. Pernah suatu hari, Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ia meminta izin kepada ibunya. Ibunya pun mengizinkan, namun sang ibu berpesan untuk segera kembali ke Yaman setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais menempuh jarak ribuan kilometer untuk sampai ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, Uwais hanya bertemu dengan Aisyah, karena Rasulullah sedang pergi berperang. Teringat dengan pesan sang ibu, akhirnya Uwais hanya bisa menitipkan salam kepada Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera berpulang ke Yaman. Bukti lain dari Uwais memuliakan ibunya adalah, dikisahkan pada suatu hari, sang ibu berpesan kepada Uwais, yang dimana hal itu menjadi permintaan terakhir dari sang ibu. "Anakku, mungkin ibu tak lagi lama bersama dengan kamu, ikhtiarkan ibu agar dapat mengerjakan haji." Mendengar permintaan tersebut, tentu Uwais merasa bingung, karena Uwais tidak memiliki apa-apa. Hewan yang biasa menjadi alat transportasi pun dirinya tidak punya, karena Uwais sangat miskin. Namun, Uwais tidak pernah menolak permintaan ibunya. Uwais akhirnya berlatih dengan menggendong anak lembu naik dan menuruni bukit. Anak lembu tersebut diberi makan setiap harinya, hingga beratnya mencapai 100 kg. Usaha yang dilakukan Uwais ini, agar dirinya dapat menggendong sang ibu dari Yaman menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Hingga tibalah hari, di mana Uwais merasa siap untuk menggendong sang ibu berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah, dengan jarak kurang lebih 1000 km. Sesampainya di Mekah, Uwais juga menggendong sang ibu selama melakukan ibadah haji. Hingga pada saat tawaf di Ka'bah, alih-alih mengeluhkan semua keletihannya, Uwais justru berdoa, "Ya Allah, ampuni segala dosa ibuku." Mendengar hal tersebut, sang ibu bertanya dengan heran, "Bagaimana dengan dosamu?" Kemudian Uwais menjawab dengan yakin, "Dengan terampunkannya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah doa dari ibu yang akan membawaku ke surga." Begitu tulusnya permintaan dari seorang Uwais. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya dengan menyembuhkan penyakit kulit Uwais, dan hanya disisakan satu bulatan putih di bagian tengkuknya, agar sahabat Rasulullah bisa mengenali Uwais. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu dipegang oleh Umar bin Khattab. Hingga pada zaman kekhalifahan yang dipimpinnya, Umar bin Khattab pergi mencari Uwais. Setiap kali datang jemaah haji dari Yaman, Umar selalu bertanya tentang Uwais. "Apakah kalian mengenal Uwais Al-Qarni?" "Iya," jawab jamaah tersebut. "Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" "Kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaian usang." Umar bin Khattab kaget dan berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang Uwais, kalau dia bisa memohon ampunan untuk kalian, maka lakukanlah." Umar bin Khattab pun akhirnya bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dan meminta agar Uwais mendoakannya. Setelah bertemu, Umar bermaksud memberikan santunan kepada Uwais, dan meminta wali kota Irak agar memuliakan Uwais.
Namun semua ini ditolak oleh Uwais. Biarlah saya lalu lalang berjalan di tengah kerumunan tanpa diperdulikan banyak orang. Uwais ingin hidupnya tenang dan dapat beribadah tanpa gangguan orang lain. Kisah wafatnya Uwais juga senter terdengar, dan masyarakat di Yaman terheran-heran, karena banyak orang-orang berdatangan ingin memandikan dan mengurus jenazah Uwais. Namun orang-orang tersebut tidak dikenal. Orang-orang tersebut dipercaya merupakan malaikat yang langsung ingin mengurus jenazah Uwais. Alhamdulillah, sekian kisah dari Uwais Al-Qarni. Dari sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, salah satunya yaitu berbakti kepada orang tua, yang dimana ketika orang tua sudah ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.